Oke, selamat pagi. Nama saya Akbar. Saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, khususnya di Departemen Ilmu Ekonomi. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang terkait dengan pembangunan ekonomi, khususnya penyediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan yang terpencil, begitu ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan inilah bagian dari sebuah riset yang sudah dipublikasikan dengan judul Sanitation Value Chains in Low Density Settings in Indonesia and Vietnam, Impetus for Earthing to Achieve Proper Outcomes. Riset ini sudah dipublikasikan di Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development di bawah sebuah tim, tim peneliti dikoordinatori oleh Profesor Juliet Willets dari University of Technology, Sydney. Baik, kita mulai. Kita tahu bahwa menyediakan fasilitas sanitasi untuk masyarakat yang berada di area terpencil, area miskin, area terpencil, gitu, itu ada sebuah tantangan tersendiri, gitu ya. Yang itu berbeda dengan misalnya menyediakan fasilitas serupa di daerah perkotaan yang padat, gitu. Nah, hingga saat penelitian ini dilakukan, gitu ya, berbagai pendekatan telah diusulkan atau digunakan untuk memperbaiki akses masyarakat di daerah terpencil itu terhadap fasilitas sanitasi. Jadi yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi di sini adalah toilet, gitu ya. Di antaranya adalah menggunakan material-material dan desain-desain lokal, itu diusulkan oleh Cole tahun 2013. Lalu memberikan subsidi kepada para konsumen, itu misalnya dibahas dalam Perez et al. 2012, lalu menggunakan CLTS, dibahas di Kuhlman tahun 2000 et al. 2012, dan lalu kemudian yang paling relevan dengan kita hari ini adalah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan market-based approach, gitu ya, pendekatan berbasis pasar, gitu ya, dalam rangka mendukung supply chains, dalam rangka mendukung rantai pasokan yang kemudian rantai pasokan itu akan mempermudah, akan membantu masyarakat daerah terpencil untuk mendapatkan fasilitas sanitasi mereka. Nah, ini misalnya dibahas oleh Pedi et al. 2011, Kombes et al. 2013, Nicoletti et al. 2016, Wei et al. 2016. Nah, baik ya. Jadi banyak lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pembangunan, gitu ya, development agencies, gitu, ya, dan juga pemerintah, gitu ya, yang sebenarnya tentu saja punya komitmen untuk mendorong supaya fasilitas-fasilitas sanitasi di daerah-daerah yang terpencil tadi itu bisa membaik, gitu ya. Nah, tadi sekali lagi salah satu pendekatan yang diusulkan adalah market-based approach. Nah, sayangnya meskipun market-based approach ini sudah diusulkan dan oleh sebagian orang dikatakan sebagai pendekatan yang baik, tetapi belum ada bukti, belum ada evidence yang mendukung, gitu ya, yang berikan support bahwa itu adalah pendekatan yang bisa digunakan, gitu ya. There is a lack of understanding of it and how this approach can work, gitu ya. Jadi masih ada lag, ya, masih ada kekosongan pemahaman tentang ini dan kemudian bagaimana pendekatan ini nanti bisa bekerja dan sebagainya. Ini dikatakan oleh misalnya Gero et al. Tahun 2014, gitu ya. Lalu Gar et al. Tahun 2016 mengatakan, gitu ya, access to sanitation hardware is a critical factor, gitu ya. Jadi akses terhadap komponen-komponen yang nanti digunakan untuk membuat fasilitas toilet itu adalah sesuatu yang sangat penting karena itu akan menentukan nanti apakah masyarakat di daerah terpencil itu akan bisa mempunyai fasilitas-fasilitas sanitasi berupa toilet tadi, gitu ya. Nah, karena itulah kemudian there is a need, ada kebutuhan to inform and refine the approach, gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih detail tentang pendekatan-pendekatan berbasis pasar ini dan bagaimana kemudian pendekatan berbasis pasar itu bisa diperbaiki, bisa disempurnakan sehingga kemudian bisa membantu upaya kita untuk meningkatkan fasilitas sanitasi tadi di daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Nah, baik. Jadi riset yang sudah kami lakukan dimaksudkan untuk mengisi gap tadi, gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah membahas bagaimana pendekatan berbasis pasar tadi dilakukan pada kasus, kebetulan kami pilih 2 kasus, yaitu kasus di Indonesia dan di Vietnam, gitu. Baik ya, ini hanya sekedar ilustrasi sajalah tentang apa yang sedang kita diskusikan, yaitu fasilitas sanitasi berupa toilet di daerah pedesaan yang terpencil.
Nah, tujuan kami dalam penelitian ini adalah pertama memetakan dan menganalisis hubungan antara biaya penyediaan toilet tadi dengan tingkat kemiskinan dan juga dengan toilet coverage. Toilet coverage itu artinya adalah berapa persen dari masyarakat di area tersebut yang sudah punya fasilitas toilet, gitu ya. Oke, itu yang pertama, gitu ya. Dan yang kedua adalah menganalisis biaya dari komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat toilet di area-area yang berbeda, begitu ya. Dan kemudian mencari penjelasan-penjelasan tentang mengapa biayanya kok seperti itu, gitu. Nah, yang ketiga, kita menganalisis kemungkinan, gitu ya. The viability of the sanitation supply chains, kemungkinan untuk bisa mengembangkan supply chains sanitasi tadi itu di daerah pedesaan yang terpencil, gitu ya. Termasuk di sana adalah biaya-biaya yang terkait dengan jarak, biaya transportasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini 3 tujuan kami di dalam penelitian ini, gitu ya. Nah, bagaimana kami melakukannya, gitu ya. Nah, kami menggunakan pendekatan mixed method. Ya, jadi kami menggabungkan komponen penelitian kualitatif dengan komponen penelitian kuantitatif, gitu ya. Nah, jadi komponen kuantitatif kami gunakan untuk menganalisis komposisi biaya dari toilet-toilet tadi itu. Di situ mencakup biaya untuk materialnya, mencakup biaya untuk tenaga kerjanya yang mengerjakan pembangunan toilet itu, mencakup biaya transport dan sebagainya. Oke. Lalu yang kedua adalah pendekatan kualitatif, ya. Komponen kualitatif kami gunakan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, gitu ya, para pelaku ekonomi di sana, terutama misalnya adalah para pengusaha-pengusaha atau entrepreneur lokal yang mereka itu menjual komponen-komponen dari sanitasi tadi, gitu ya, baik berupa menjual materialnya, atau mereka adalah tenaga kerja yang terlibat, atau mereka adalah para misalnya penyedia layanan transportasi dan sebagainya. Nah, ini desain umum penelitiannya. Nah, sampling, ya, kami menentukan sampelnya mencakup 2 negara, Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia kami memilih 2 kabupaten, yaitu Timur Tengah Utara dan Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur. Jadi kira-kira di sini ya lokasinya. Di sini di Pulau Timor dan kemudian satu lagi di Pulau Flores, gitu. Nah, kemudian juga kami memilih 2 area di Vietnam, yaitu Muong Ang di Provinsi Dien Bien dan Mai Chau di Provinsi Hoa Binh, gitu. Nah, oke. Lalu di masing-masing lokasi yang tadi sudah dipilih, kita akan memilih lokasi-lokasi detailnya, yang itu kita pilih berdasarkan jarak, gitu ya, jaraknya, lalu kemudian low sanitation coverage, ya, di area di mana di situ masih banyak orang yang belum punya fasilitas toilet, begitu ya. Low population density di area yang jarang penduduknya, begitu, yang terpencil. Lalu low socioeconomic status, biasanya di situ masyarakatnya miskin, dan juga lokasi-lokasi di mana di situ partner-partner penelitian kami ini berada, sehingga akan memudahkan proses penelitian. Nah, di Indonesia kita memilih 96 desa. Sementara di Vietnam kita memilih 26 desa. Saya sendiri nggak ke Vietnam karena kita juga punya mitra dari tim ini yang memang orang asli Vietnam, gitu. Nah, jadi bagaimana cara memilihnya? Ya, tadi di 2 kabupaten itu kami memilih sekian kecamatan. Kemudian di masing-masing kecamatan itu kami memilih 3 desa. Nah, 3 desa ini dipilih dengan 3 kriteria begini. 1 desa adalah desa yang merupakan ibu kota kecamatan. 1 desa adalah desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan, dan 1 desa adalah 1 desa yang kira-kira ada di tengah-tengah antara ibu kota kecamatan dengan desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan, gitu. Nah, di Vietnam polanya juga sama, gitu ya. Meskipun di sana istilahnya tentu saja bukan kecamatan, bukan desa, begitu. Nah, oke. Jadi data kemudian dikumpulkan berdasarkan wawancara, gitu ya. Dan kami memilih sampelnya itu dengan cara pertama convenience sampling of household and masons in each like village. Jadi di masing-masing desa tadi itu kami datang ke desanya, kemudian kita cari siapa orang yang bisa kita temui, kita ajak ngobrol yang terkait dengan
penelitian kami. Gitu. Nanti ada sekian pertanyaan begitu. Jadi bisa jadi ibu-ibu yang kita tanya, bisa jadi bapak-bapak yang ada di sana kita tanya. Kalau yang terkait dengan masons, tukang, gitu, kita tanya tukang-tukang di sana, kita tanya misalnya berapa biaya untuk membuat toilet di sini dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini convenience sampling karena kami pada dasarnya nggak membuat penentuan secara probabilitas. Kami datang saja, lalu kemudian mencari yang kira-kira mudah ditemui, gitu di area itu, dengan asumsi bahwa nanti kita akan bisa mendapatkan informasi yang cukup dari mereka. Nah, karena orang yang ditemui lebih dari satu, jadi kalau nanti ada perbedaan kita bisa menganalisis lebih lanjut gitu, bagaimana kemudian kita memilih pendapat-pendapat itu. Nah, oke. Lalu kita juga memilih sampel-sampel dari para retailer. Retailer itu kayak semacam ya toko-toko lah, toko yang jualan semen, toko yang jualan batu bata, toko yang jualan material-material lain yang digunakan untuk nanti membuat toilet, gitu ya. Lalu ada distributor, produsen, ada transport. Jadi misalnya kita ngobrol dengan tukang ojek, karena di banyak daerah di sana, di desa-desa itu nggak ada kendaraan umum, sehingga masyarakat kalau misalnya beli semen itu pakai ojek, gitu. Kalau masyarakat misalnya mau beli material-material ke pasar juga pakai ojek, gitu. Ada daerah tertentu yang kemudian bisa menggunakan misalnya mikrolet, gitu ya, mobil yang kecil-kecil itu. Nah, kami juga mewawancari mereka, gitu ya, terkait dengan berapa biayanya, dan seterusnya gitu. Lalu juga ada credit providers. Credit provider itu misalnya ada beberapa lembaga keuangan mikro di sana yang kemudian memberikan bantuan pinjaman untuk masyarakat yang mau salah satunya untuk keperluan yang terkait dengan toilet dan sebagainya. Nah, kita wawancara juga mereka, gitu ya. Nah, tadi itu para toko-toko ini, lalu kemudian distributor, lalu kemudian para penyedia layanan transport dan seterusnya. Ini kita pilih dengan menggunakan snowball sampling. Idenya begini. Jadi ketika kami ketemu tadi dengan masyarakat di masing-masing desa yang kita pilih, kita akan tanya, Bapak dulu belinya di mana, Pak? Belinya semen misalnya. Oh, kami beli semen di toko di sana. Maka sesudah dijelaskan semennya di toko di sana, maka kami akan datang ke toko itu. Gitu. Bapak dulu kalau beli ini kepada siapa, naik apa dan sebagainya. Oh, ini kami naik ojek, ojeknya di sana. Nanti kita cari tukang ojek dan seterusnya. Nah, oke, jadi itu dengan menggunakan snowball sampling dan tracing. Jadi kita lacak satu persatu. Nanti sesudah sampai ke toko semen itu macam-macam juga. Toko bahan bangunan. Jadi toko bahan bangunan yang kecil di desa misalnya di ibu kota desa gitu. Nanti kita akan tanya lagi, Bapak, Ibu dapat suplai semen dari mana? Gitu. Nanti kita akan lacak lagi, oh kami ambil ini dari Kupang misalnya, kalau yang di Timur Tengah Utara. Gitu. Lalu kita lacak lagi di Kupang, di mana dia membeli itu. Dan seterusnya sampai ke ujungnya biasanya Surabaya. Nah, karena semen itu tidak diproduksi tidak di semua lokasi, misalnya di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur yang menjadi objek kami di Indonesia, tidak semua lokasi itu barang-barang itu diproduksi di sana, sebagian dari luar, sehingga kami harus track itu sampai kemudian biasanya kalau yang di Nusa Tenggara Timur ujungnya adalah Surabaya. Nah, baik, lalu kita juga mengambil sampel dari para pejabat pemerintah dan juga para sanitation entrepreneur. Jadi yang pemerintah itu jelas ya, nanti ada beberapa dinas yang terkait gitu. Nah, sanitation entrepreneur di sini yang dimaksud adalah orang-orang masyarakat sekitar situ, ya di sekitar desa itu, yang misalnya nih dia itu memproduksi itu toilet. Kalau mau bangun toilet itu kan ada dudukan toilet tuh. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang mencetak dudukan toilet, gitu ya. Atau istilahnya di sini latrine pit gitu. Jadi dudukan toilet. Nah, di orang-orang lokal ini kita wawancarai mereka gitu. Kebetulan waktu itu di lokasi di mana kita melakukan penelitian ada sekian entrepreneur yang memproduksi itu. Jadi mereka memproduksi secara lokal, tidak membeli dari perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Nah, itu mereka kita wawancarai dengan menggunakan, kita pilih sebagai sampel dengan menggunakan purposive sampling. Karena memang jumlahnya nggak banyak, jadi begitu kita temukan langsung kita wawancara. Harganya memang lebih murah nanti dibandingkan dengan harga dari toko. Nah, baik. Data were collect from primary sources, jadi kita menggunakan data primer, tadi ketemu dengan orang-orangnya, narasumber, dan kemudian kita melakukan wawancara secara semi terstruktur. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah membuat list pertanyaan, tetapi list pertanyaan itu bisa dibaca dengan lebih bebas begitu dan bisa sedikit lebih mengalir tergantung dengan pembicaraan kita dengan narasumber gitu. Tetapi kita punya daftar pertanyaan yang memang harus kita tanyakan dari awal. Nah, oke. Dan interview itu dilakukan ini melibatkan 172 rumah tangga di total di Indonesia maupun di Vietnam. 103 sanitation entrepreneur sanitasi tadi, 38 retailers, 18 transfer providers, 6 bank provider or credit providers, 10 distributors of producers. Ini misalnya distributor semen misalnya. Gitu ya, misalnya kita datang ke Kupang, di sana ada distributor semen besar. Gitu ya, ada beberapa merek lah gitu.
nggak usah saya sebutkan. Dan juga kita ketemu dengan para pejabat-pejabat pemerintah lokal, gitu ya. Nah, baik. Jadi tadi kita punya 3 tujuan dalam penelitian ini. Nah, sudah kita lakukan tadi. Nah, ini adalah metode analisis kita, gitu ya. Tadi tujuan pertama adalah untuk menghitung biaya pembangunan fasilitas toilet di daerah terpencil pedesaan yang jarang penduduknya itu. Dan kemudian kalau sudah dapat angkanya, kita akan hubungkan dengan variabel lain tadi, yaitu variabel tingkat kemiskinan di sana, dan juga variabel lain yaitu coverage dari toilet, gitu ya, sanitation coverage. Nah, untuk menghitung supaya hitungannya itu standar antara satu area dengan area yang lain, maka kita secara sederhana membagi toilet itu menjadi 3 macam. Jadi toilet kita bagi menjadi 3 macam, dari model 1, model 2, model 3. Secara sederhana kira-kira begini. Toilet model 1 adalah toilet yang paling sederhana. Ini kalau pakai bahasa orang Jawa kira-kira toilet cemplung, gitu ya. Jadi biasanya cuma tanah digali, lalu kemudian atasnya dikasih tutup, ada lubangnya sedikit gitu, lalu kemudian dikasih pagar gitu. Ya, kira-kira sederhana seperti ini, gitu ya. Oke. Kakus kalau menggunakan istilah yang lain ya. Lalu yang kedua adalah model yang sudah semi permanen, di mana di sini sudah ada toiletnya itu sudah tentu saja ada lubangnya begitu. Lalu kemudian di atasnya itu ada dudukan toiletnya gitu. Tetapi di sini belum menggunakan model 2 ya. Toilet yang dudukan jambannya sudah disemen dengan bata berlapis dan dinding bagian atasnya semi permanen gitu. Ya, tapi belum punya septic tank, dia langsung jatuh ke bawah gitu. Itu. Lalu kemudian toilet model 3 adalah toilet yang sudah lebih bagus ya, toilet yang sudah memiliki septic tank dengan dudukan jamban leher angsa, ini yang sudah standar gitu. Dengan struktur bangunan yang permanen. Kalau yang tengah ini semi permanen. Kalau sudah pernah mengalami, ya kenyamanannya akan berbeda ini gitu. Tentu saja yang terakhir ini adalah yang paling standar gitu. Meskipun mungkin untuk orang kota ini juga mungkin masih belum standar sekali. Kalau orang kota sebagian sekarang sudah menggunakan toilet yang duduk, ini masih toilet yang jongkok. Tetapi ini sudah yang paling bagus dibandingkan dengan 2 yang pertama, gitu ya. Yang sini ini misalnya kalau Anda pernah tahu itu ini bisa bau sekali, gitu ya. Karena memang langsung, gitu. Nah kalau yang ini karena sudah pakai leher angsa maka bau dari bawah itu nggak bisa naik ke atas, ketutupan air dan seterusnya. Oke, jadi kita menggunakan 3 model toilet itu supaya nanti standar ketika kita menghitung biaya pembangunan toiletnya. Jadi bisa comparable antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Baik ya, jadi sesudah kita hitung, maka kita dapatkan ini kira-kira gambaran sederhana. Jadi ini adalah perbandingan. Jadi kita punya data MT ini adalah Manggarai Timur, lalu INTTU ini adalah Timur Tengah Utara, gitu ya. Jadi di sini kita punya data tingkat kemiskinan di Manggarai Timur 25%, tingkat kemiskinan di TTU 14% di area itu. Total coverage-nya kita lihat, toilet coverage-nya itu rendah 5-13%. Artinya apa? Di area itu hanya 5-13%, di area yang tadi menjadi objek penelitian kita ya, bukan total Manggarai Timur. Jadi di area yang tadi menjadi objek penelitian kita, di desa-desa itu, di wilayah Manggarai Timur, itu baru 5-13% yang sudah punya toilet, sisanya belum. Gitu. Artinya masih banyak sekali yang belum punya toilet. Nah, di area di desa-desa yang menjadi objek penelitian kita di Timur Tengah Utara, itu sudah ada 49% yang punya toilet. Gitu ya. Nah, biaya rata-rata, ini tadi hasil penghitung kita, gitu ya. Untuk bangun toilet itu adalah 792, lalu yang di sini 459. Yang intinya, tentu saja ini baru awalan ya, nanti kita lihat detailnya. Tetapi dari sini kita sudah mulai bisa membayangkan bahwa ternyata semakin areanya itu miskin, gitu, dan semakin rendah toilet coverage-nya, itu semakin mahal biayanya. Dan ini menarik, gitu ya, karena ternyata justru di area yang susah itu, yang orang yang susah itu justru biaya bangun toilet lebih mahal, gitu. Nah, oke. Nah, ini kalau kita lihat detailnya, jadi ini adalah 2 peta. Saya mungkin di sini ini yang saya tampilkan adalah kasus Indonesia ya, dua-duanya, supaya lebih mudah dibayangkan oleh orang Indonesia. Nah, ini adalah kejadian di kita bandingkan ya. Di sini kita punya 2. Ini peta yang sama nih. Ini peta yang sama. Kalau Anda perhatikan bentuknya sama, gitu. Bentuknya sama. Apa yang bedakan? Jadi gambar ini dua-duanya merujuk pada Timur Tengah Utara, ya, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan batas-batas itu menunjukkan kecamatan. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin saya tunjukkan? Jadi Anda lihat di sini
area di sini dari yang warna putih semakin hijau dan semakin tebal hijaunya, atau hijaunya semakin tua, itu berarti daerah yang semakin miskin. Oke. Nah, kalau yang ini, daerah yang sama persis dengan itu, cuman kita sekarang kasih warnanya dari putih sampai biru muda sampai biru tua. Semakin tua, itu artinya adalah biaya untuk membangun toilet, khususnya di sini dalam kasus kita yang kita sedang berikan contoh adalah toilet tipe 3, toilet yang tipe permanen tadi. Nah, biayanya itu semakin mahal. Jadi kita lihat misalnya di sini, ya, di sini ini warna hijau gelap, artinya daerah yang miskin, gitu ya. Dan di sini warnanya biru gelap. Artinya di daerah yang di situ banyak miskinnya, gitu, tingkat kemiskinan tinggi, maka di situ juga lah biaya untuk penyediaan toilet itu semakin besar, gitu ya. Oke, memang polanya tidak selalu persis, gitu ya, sama, tetapi kurang lebih kita bisa mendapatkan gambaran sederhana seperti itu. Nah, oke. Nah, ini adalah gambaran yang lebih apa ya, yang sudah kita analisis lebih jauh. Di sini adalah kasus di Vietnam, gitu ya. Kasus di Vietnam kita lihat bahwa ini kita punya kurva, gitu ya, punya kurva. Sumbu horizontalnya dari kurva ini adalah poverty rate, tingkat kemiskinan. Artinya semakin ke kanan ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ini artinya adalah tingkat kemiskinan semakin tinggi. Persentase penduduk yang miskinnya semakin tinggi. Nah, sementara sumbu vertikalnya itu, toilet cost, itu adalah biaya yang diperlukan untuk membangun toilet. Untuk 3 macam toilet, yaitu toilet tipe 1 tadi yang paling sederhana, yang kakus tadi, lalu toilet tipe kedua, dan lalu kemudian toilet model ketiga, gitu ya. Nah, ternyata memang bentuknya itu seperti ini. Yang artinya adalah di area di mana tingkat kemiskinan itu semakin tinggi, biaya untuk bangun toilet dalam tipe yang sama atau model yang sama itu semakin besar. Nah, ini tentu saja menjadi penting untuk diangkat, gitu ya. Oke. Ya, jadi bentuknya ini seperti ini. Gitu. Baik, kita tidak sedang berbicara tentang sebab akibat. Jadi di sini kita tidak menunjukkan apakah gara-gara dia miskin maka biaya mahal atau gara-gara biaya mahal atau miskin. Kita nggak sedang berbicara itu. Yang sedang kita bicarakan bahwa ada hubungan di antara mereka, ada korelasi. Gitu, ada korelasi antara area yang tingkat kemiskinan tinggi dengan biaya yang tinggi untuk membangun toilet. Gitu. Nah, baik, inilah detailnya, gitu ya, dari masing-masing itu. Mungkin nanti nggak perlu saya bahas satu-satu, tapi nanti bisa Anda lihat sendiri angka-angkanya, gitu. Oke, jadi tadi untuk membangun toilet itu kita akan membutuhkan material-material yang sebagian adalah material lokal yang bisa didapatkan dari desa itu sendiri, sebagian adalah materi-materi yang harus dibeli dari daerah lain atau eksternal, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah komponen detail dari tadi ya, biaya-biaya untuk bangun toilet itu. Sebagai contoh di sini ya, untuk bangun toilet itu ada komponen-komponen biayanya berupa beli pasir, sand, beli batu bata, brick. Dua ini locally source, dalam artian bahwa itu biasanya berasal dari desa setempat atau desa sebelah gitu. Nah, tapi prinsipnya adalah dari area lokal gitu. Lalu ada besi, atau saja besi ini harus dibeli dari kota karena ini harus dibeli dari pabrik besi, gitu ya. Lalu ada semen juga sama, ini dari luar. Roof tile itu seng, gitu ya. Lalu kemudian atau genteng, gitu ya. Lalu kemudian labor, gitu. Labor ini adalah tukang, ongkos dari tukang yang membangun toilet itu. Mulai menggali sampai memasang macam-macam, gitu ya. Lalu transport ini kan tadi kalau mau beli semen kan harus bayar, gitu ya. Kalau mau beli besi misalnya kan harus bayar untuk membawa itu dari toko sampai ke rumah, gitu. Dan jangan dibayangkan bahwa itu kemudian selalu dekat karena ini daerah desa, ya, daerah desa yang penduduknya jarang, maka antara lokasi toko dengan rumah itu bisa berkilo-kilometer, gitu ya, bisa jauh, gitu. Bukan terus cuma tetangga dekat, gitu. Enggak, ini bisa jauh, gitu. Dan itu jalannya sebagian sudah bagus, sebagian jalannya harus lewat area-area yang mungkin jalannya masih tanah, naik turun, berbukit-bukit dan sebagainya, gitu. Nah, oke. Jadi itulah gambaran komponen-komponen dari biaya-biaya tadi itu. Nah, ini kebetulan kasus di Vietnam, ini gambaran ternyata nilainya juga berbeda-beda di Vietnam antara satu area dengan area-area yang lain. Baik, ya, ini juga gambaran tentang biaya tadi itu, biaya yang diperlukan untuk membangun toilet di beberapa area di Vietnam. Gitu ya. Ini pada dasarnya merujuk pada lokasi yang sama. Kalau Anda perhatikan gambarnya sama persis ini. Jadi cuman kemudian data yang ditampilkan berbeda, begitu ya.
antara yang satu dengan yang lain di sini. Jadi di sini misalnya adalah yang warna biru ini menunjukkan dari putih lalu biru muda ke biru tua, semakin gelap warnanya, itu menunjukkan biaya yang semakin mahal untuk total biaya membangun toilet model 3 di sini dalam gambar ini. Nah, ini khusus biaya untuk pasir. Jadi semakin gelap warnanya dari putih, kuning muda, kuning oranye, lalu kemudian merah. Ini artinya biayanya untuk membeli pasir semakin mahal. Nah, di sini adalah biaya untuk beli batu, gitu ya. Ini juga gitu, semakin gelap semakin mahal, begitu. Lalu kemudian di sini adalah semen, biaya semen. Anda lihat di sini, daerah yang ini itu selalu kena yang paling mahal terus, gitu ya. Jadi selalu paling gelap yang di ujungnya ini, ya. Nah, oke. Jadi area-area tertentu akan harus menanggung biaya lebih mahal dalam pembangunan toilet di sana. Nah, baik. Nah, tadi ya sebagian kan material itu diambil dari luar, dan ini adalah biaya untuk semen, gitu ya. Dari mana semen itu berasal, gitu ya. Ini kasusnya Vietnam. Ada yang sebagian dibeli dari distrik kapital, itu semacam ibu kota kabupaten kalau kita mungkin, gitu ya. Lalu closest commune, ada sebagian yang belinya dari mungkin kecamatan lah kalau kita, begitu. Lalu kalau ini ada yang middle distance commune, gitu ya. Kecamatan tapi mungkin bukan kecamatannya sendiri, gitu. Nah, baik. Jadi kira-kira itulah hasil penelitian ini, meskipun mungkin saya sampaikan secara sangat singkat, tapi ada kira-kira 3 kesimpulan yang bisa kita ambil, gitu ya, dari penelitian ini. Pertama, bahwa baik di Indonesia maupun di Vietnam, gitu ya, sesuai dengan pertanyaan pertama kita tadi adalah bahwa area-area yang di situ itu tingkat kemiskinan tinggi justru menanggung biaya pembangunan toilet yang tinggi, gitu ya. Itu ya, jadi areas of high poverty often experience high cost to build a toilet, gitu ya. High cost were associated with high transport cost. Ya. Kenapa kok biaya mahal? Itu sebagian karena biaya transport yang mahal. And this was particularly the case for Vietnam. Dan ini terutama terjadi pada kasus Vietnam. Nah, apa nanti implikasinya dari ini? Ya. Misalnya implikasinya adalah kalau kita ke depan ingin membantu mereka, gitu ya, dalam upaya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals misalnya, maka there is a case to explicitly target locations with high poverty rates and high cost of toilet provision and develop differentiated approach that address the situation. Jadi maksudnya adalah bahwa di area-area tertentu yang terpencil, ya, penduduknya jarang, miskin-miskin tadi itu, maka mungkin perlu pendekatan yang berbeda, di mana kira-kira kalau kami tegaskan, nggak cocok nih pakai pendekatan pasar di sana. Jadi nggak cocok kita itu hanya berharap bahwa nanti akan ada toko yang menyediakan fasilitas, akan ada buka toko, ya, akan ada toko yang kemudian toko itu jual semen, jual material macam-macam untuk membangun toilet, gitu. Karena yang terjadi adalah kalaupun itu ada, itu akan mahal biayanya. Jadi kepada mereka-mereka ini kita perlu pendekatan khusus yang tidak bisa bergantung pada market approach, gitu ya. Oke, dari tadi saya mungkin belum menegaskan apa sebenarnya dimaksud dengan market approach. Jadi market approach itu adalah gini. Jadi kita biarkan masyarakat itu bisa membangun toiletnya sendiri, gitu, dengan apa? Dengan mendorong para pengusaha untuk menyediakan fasilitas itu. Jadi kalau di sebuah desa atau di kecamatan tertentu itu sudah ada yang jualan toko bangunannya, sudah ada toko bangunan di sana, sudah ada yang menyediakan semen, sudah ada yang menyediakan misalnya paralon, gitu ya, sudah ada yang menyediakan misalnya besi, sudah ada yang menyediakan pasir, dan macam-macam tadi termasuk dudukan toilet itu, maka nanti masyarakat akan bisa mengakses. Nah, dengan mendorong adanya pengusaha-pengusaha seperti ini, menciptakan pengusaha-pengusaha baru di sana, termasuk misalnya koperasi lokal yang kemudian menyediakan jasa untuk membangun toilet, maka nanti masyarakat akan bisa membangun sendiri toiletnya, tanpa harus misalnya pemerintah memberikan subsidi apapun, atau tanpa harus pemerintah itu membangunkan toiletnya, gitu. Nah, tapi dalam kasus ini kami katakan bahwa di daerah-daerah yang spesifik, gitu ya, terpencil, miskin, penduduknya jarang, pendekatan yang berbasis pasar itu mungkin nggak bisa terlalu diharapkan. Dan karena itu mungkin pendekatannya harus berbeda, bukan pendekatan berbasis pasar. Harus berbeda itu seperti apa? Ya, misalnya mungkin ya pemerintah perlu memberikan subsidi khusus kepada mereka, gitu ya. Jadi nggak bisa berharap
pasar akan menyediakannya. Nah, kesimpulan kedua, gitu ya. Jadi biaya toilet, ya, biaya untuk membangun toilet tadi itu terdiri atas biaya yang diperlukan untuk membeli item-item internal yang ada di dalam wilayah desa itu atau desa-desa sekitarnya, dan item-item eksternal yang berasal dari kota atau bahkan berasal dari provinsi lain, gitu ya. Yang itu diantaranya adalah bergantung pada biaya supply chain, rantai pasokannya, dan juga biaya transportasi. Nah, beda dengan tadi material lokal yang memang ada di sana, gitu ya. Yang material lokal itu mungkin dari sisi supply chain dia menjadi tidak terlalu penting, begitu. Dari sisi transport cost masih ada, tetapi mungkin juga berbeda dengan material yang berasal dari eksternal. Nah, tetapi biasanya untuk material-material yang ada di masyarakat lokal itu kami temukan biayanya itu sangat bervariasi, gitu ya. Ada di daerah desa tertentu yang dia punya, ada yang enggak. Desa tertentu di situ ada pasirnya karena dia dekat dengan sungai misalnya, tapi desa lain enggak ada. Ada desa tertentu yang di situ ada batu-batu yang mudah didapatkan gratis kalau mau ambil, tapi tempat lain enggak ada, dan seterusnya. Gitu. Nah, oke. Jadi dalam hal ini implikasinya adalah in the case of externally sourced items seperti semen, toilet pans tadi ya, toilet pans dudukan toilet tadi itu yang misalnya beli dari luar, there was little opportunity to optimize the supply chains. Gitu ya. Kalau misalnya barang-barang itu berasal dari jauh dari eksternal, misalnya dibeli semen tadi ya melalui jejaring penjualan semen itu, maka kecil sih kemungkinan kita untuk berharap melakukan perubahan besar di sana dalam rangka membantu masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan akses toilet. Ya, there was little opportunity to optimize the supply chain karena dia udah punya cara kerjanya sendiri, gitu ya. Gitu. Sebaliknya untuk material-material yang berasal dari sumber-sumber lokal tadi itu, gitu ya, price variation were significant and could outweigh the variation in the cost of externally sourced items. Dan kadang-kadang bisa lebih berpengaruh terhadap variasi dibandingkan dengan tadi material-material yang berasal dari eksternal. Karena itu maka, gitu ya, when developing interventions to enable poor household have greater access to hygiene sanitation, ketika kita berupaya untuk mendorong masyarakat setempat untuk punya fasilitas sanitasi, gitu ya, it is therefore important to gain an understanding of context specific cost of material. Jadi kalau kita ingin membantu masyarakat di situ, itu menjadi sangat penting untuk bisa memahami konteks masing-masing yang dia berbeda antara satu desa dengan desa-desa yang lain. Terutama ini tadi itu untuk yang kaitannya dengan material lokal, gitu ya. Jadi kalau yang di situ nggak punya semen, maka tawaran solusinya kalau semen. Dari daerah-daerah yang di situ nggak ada pasir gitu atau nggak ada batu, maka tawaran solusinya akan menjadi berbeda dengan desa-desa yang memang di situ banyak batu dan banyak semen, gitu ya. Misalnya gitu. Oke. This contextual understanding should inform which toilet designs are promoted. Jadi ketika kita tahu situasi di situ, maka misalnya ketika kita akan mendorong masyarakat punya toilet, desain toiletnya juga bisa berbeda. Mungkin di tempat tertentu desain toiletnya ini kalau bisa ya nggak perlu banyak pasir, nggak perlu banyak batu bata. Sementara di tempat lain desain toiletnya yang di sana pasir dan batu bata gampang atau batu kali gampang, mungkin desainnya bisa berbasis pada komponen-komponen itu yang memang ada di sana dan murah, gitu. Nah, oke, kira-kira begitu. Sehingga kemudian biayanya akan menjadi lebih murah. Nah, terakhir, gitu ya. Yang ketiga, transport and labor represent considerable proportions of the overall cost to household for building latrine. Jadi, komponen biaya transportasi dan biaya tenaga kerja itu ternyata cukup besar dibandingkan dengan total biayanya. Artinya mereka ini cukup menentukan, gitu ya. Nah, transport costs were highly variable depending on the location. Biaya transportnya itu sendiri beda-beda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Maka apa implikasinya, gitu ya? Implikasinya adalah there might be room to reduce transport costs through development of business models that include transport. Jadi mungkin kita bisa mendorong, kalau tadi kita mau menggunakan pendekatan pasar, market based approach, gitu ya, maka mungkin kita bisa mendorong praktek bisnis yang kemudian di situ praktek bisnisnya itu menjadi satu kesatuan atau minimal terkoneksi dengan penyediaan transport sehingga akan lebih murah. Jadi misalnya begini ya, saya kira di sebagian tempat yang kami temukan itu ada toko-toko tertentu yang dia itu udah punya pickup sendiri.
ya, punya mobil pickup sendiri atau punya mobil truk sendiri yang truk kecil gitu, yang oleh si pemilik toko itu digunakan untuk mengantarkan apa-apa yang dibeli oleh konsumen. Jadi biasanya nanti untuk yang konsumen yang beli ke arah yang sama, itu akan mereka antar bersama-sama. Memang pembeliannya harus ada batas minimalnya. Tetapi ini memang akan membantu dibandingkan dengan masyarakat itu membeli semen dan kemudian harus membawa semen itu sendiri naik ojek. Gitu. Biayanya jauh berbeda. Gitu. Oke, itu contoh ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan bisnis lokal di situ yang kemudian ada koneksi antara penyediaan material tadi dengan layanan transport. Lalu implikasi lain ya, in both Indonesia and Vietnam, labor was a significant cost component, which present an opportunity to consider how such costs might be subsidized or reduced. Jadi karena komponen lain yang juga besar itu adalah biaya yang terkait dengan tukang gitu ya, maka mungkin perlu dipikirkan nih bagaimana supaya biaya tukang ini bisa dipermudah gitu. Nah, oke. Jadi itulah tadi yang kita ceritakan ya tentang penelitian yang terkait dengan bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas sanitasi, khususnya berupa toilet, kepada masyarakat di daerah yang terpencil, yang penduduknya jarang, gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, begitu ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Selamat pagi. Ya.